Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar dan usahanya sukses ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan pemindah bukuan dari deposit pajak ke deposit pajak yang lain untuk wajib pajak lain. Jadi ini adalah step by step untuk kasus ketika misalnya wajib pajak salah dalam melakukan pembayaran deposit dan ingin memindahkan ke wajib pajak yang lain ya, baik ke misalnya dari wajib pajak pribadi ke perusahaannya dalam hal misalnya dia impersonate ataupun juga mungkin ke perusahaan lain kondisinya bisa seperti itu. Nah, bagaimana melakukan pemindahan bukan deposit pajak tersebut? Baik, teman-teman silakan. Pertama sekali tentu saja teman-teman harus login dengan menggunakan ID pembayar ya, pembayar yang terdaftar dalam bukti pembayarannya ya. Jadi kalau misalnya salah pembayaran dengan PIC dengan nama PIC atau pribadi ya maka masuk dengan PIC-nya seperti itu. Seperti biasa masukkan ID penggunanya, kata sandi, kemudian captcha-nya dan klik login. Kemudian nanti di sini untuk melakukan pemindah bukuan ya, teman-teman masuk ke menu pembayaran, kemudian permohonan pemindah bukuan. Setelah itu masuk ke menu permohonan pemindah bukuan, itu plus atau tambah buat permohonan pemindah bukuan baru ya. Kemudian teman-teman, nah nanti ketika akan mengajukan permohonan, pastikan data-data yang munculnya ini sudah ada ya, baik nama, NPWP, alamat. Kemudian nanti untuk melihat bukti bayar yang bisa dilakukan pemindah bukuan, teman-teman nanti di sini ya, di cari kredit ini. Jadi kuncinya di sini. Kalau teman-teman memasukkan cari kredit ini ada data pembayarannya, ya artinya teman-teman bisa melakukan pemindah bukuan. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak bisa dilakukan pengembalian pemindah bukuan. Jadi hanya ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan pemindah bukuan. Salah satunya yaitu deposit pajak. Kemudian juga terkait dengan pembayaran pengalihan tanah atau bangunan itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, khusus untuk kali ini saya akan mencontohkan ketika terjadi salah dalam pembayaran deposit pajak. Jadi teman-teman, selain itu pembayaran yang salah itu tidak bisa dilakukan pemindah bukuan, tapi harus melalui pengembalian pajak yang tidak seharusnya terhutang. Dan itu bisa teman-teman bisa lihat di beberapa video saya terkait dengan pengembalian. Baik, kemudian setelah misalnya teman-teman masuk ke menu pembayaran ini cari kredit, nah, nanti di sini akan ada pembayaran deposit pajak yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya. Jadi memang terjadi kesalahan, misalnya kita salah dalam melakukan pembayaran deposit pajak ini. Seharusnya kita ingin deposit pajak untuk pembayaran atas nama perusahaan, tetapi ternyata mungkin kita membuatnya atas nama pribadi atau nama direktur atau penanggung jawabnya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, silakan teman-teman pilih di sini. Kemudian nanti akan muncul data pembayarannya. Ya, ini adalah NTPN-nya, kemudian akan dipindah bukukan, alasannya sudah muncul, kemudian nilainya, kemudian ada jenis pajak, kemudian ada nomor transaksi, masa pajak, mata uangnya. Nah, yang teman-teman akan lakukan selanjutnya yaitu teman-teman memilih tujuan pemindah bukuan ya. Pilih tanda tambah di sini, itu akan dipindah bukukan kemana. Jadi nanti akan ada pilihan apakah ke akun wajib pajak sendiri, ya dalam arti ke akun wajib pajak yang memang salah. Jadi artinya ke NPWP pribadi kita terkait dengan misalnya ada pembayaran atas nama wajib pajak itu sendiri. Atau akan ke wajib pajak yang lain ya. Silakan teman-teman pilih misalnya ke akun wajib pajak yang lain. Kemudian nanti teman-teman masukkan NPWP-nya ya, masukkan NPWP-nya. Kemudian diklik di sini akan otomatis muncul nama wajib pajak lain tersebut ya. Kalau ketika memasukkannya dengan benar ya, pastikan NPWP yang diinput untuk perusahaan itu adalah 16 digit dan kalau untuk orang pribadi itu 16 digit atau bentuk dalam bentuk NIK. Nah, nanti akan ada pilihan teman-teman ke jenis pajak yang akan dipilih untuk dipindah bukuan tersebut dia akan masuk ke deposit pajak di perusahaan itu. Ya, ini kode pajaknya 411618100. Kemudian jangan lupa teman-teman masukkan nilainya ya. Masukkan nilainya yang akan dipindah bukukan. Jadi dari nilai 1000 ini misalnya contoh seperti itu akan dipindah bukukan semuanya atau sebagian ya itu terserah dengan teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di sini contohnya ya kita akan memindahkan semuanya sebanyak 1000.
Kemudian nanti kalau memang diperlukan bisa teman-teman masukkan file ya. File ini bisa berupa NTPN-nya atau karena kesalahannya tadi seperti apa itu eh, apa namanya ya tidak wajib seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting teman-teman, ketika kita akan melakukan pemindahbukuan ini, teman-teman sudah harus memiliki kata sandi ya. Kalau di sini adalah kode otorisasi atau bahasanya sertifikat elektronik yang memang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh PIC atau penanggung jawabnya. Nah, silakan teman-teman masukkan kata sandinya. Kemudian nanti setelah ini bisa dicek dulu, kemudian bisa klik tanda tangan dan kita pastikan muncul sebelum menandatangani itu adalah form validasi sukses ya. Jadi memang terjadi akan dilakukan pemindahan tadi dari pribadi ke perusahaan. Teman-teman klik tanda tangan, kemudian setelah berhasil nih nanti di bagian kirim permohonannya itu akan tercentang apa akan muncul warna birunya sehingga bisa diajukan permohonan. Nah, ketika sudah sampai di sini ya teman-teman, itu sudah akan langsung diproses ya. Otomatis akan langsung diproses sehingga tidak memerlukan penelitian oleh petugas lagi ya. Karena memang ada beberapa kasus ibaratnya yang tergantung tergantung tingkat tingkat apa namanya bisa dikatakan ya tingkat wajib pajaknya lah. Ada yang kriteria normal atau biasa atau tinggi, itu kadang membedakan itu. Kalau muncul seperti ini, kirim permohonan sudah tinggal kita klik saja, maka akan langsung berhasil nih muncul balance transfer request submit success ya. Artinya permohonan pemindahan kita itu sudah berhasil. Ya walaupun mungkin di sini masih ada tampilan permohonan yang belum diajukan ya, tapi sebenarnya ini sudah dalam proses permohonan. Tinggal nanti bisa teman-teman refresh saja di bagian ini atau di bagian atas sehingga memang akan hilang permohonan pemindahan tersebut. Seperti ini ya teman-teman, itu sudah hilang nih. Sudah hilang artinya apa? Artinya permohonan pemindah bukuan teman-teman sudah berhasil dan sudah akan mendapatkan bukti pemindah bukuannya ya. Jadi gampang dan simpel ya untuk permohonan pemindah bukuan pengajuannya bisa dari konteks ini untuk deposit deposit pajak. Nah, setelah itu teman-teman bagaimana kita untuk memastikan bahwa memang prosesnya sudah berhasil? Teman-teman nanti akan mendapatkan eh, bisa nanti di bagian proses ini kalau misalnya tadi sudah di refresh ya akan muncul lihat detailnya. Itu bisa teman-teman lihat dan juga ada notifikasi melalui email ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang email yang terdaftar itu benar sudah memang ngelink ya dengan data yang ada di HP itu juga akan mendapatkan bukti pemindah bukuan nih dari email dari DJP bukti pemindah bukuan dan juga surat permohonannya. Tinggal teman-teman buka saja emailnya dari sana akan muncul bukti pemindah bukuan dan juga permohonannya. Di bagian atas ini bukti PBK dari wajib pajak siapa, kemudian yang bawahnya ini kepada wajib pajak siapa. Tinggal teman-teman bisa cek di sana. Nah, kalau itu tadi dari email, memastikan yang kedua teman-teman nanti bisa juga masuk ke ke korteksnya, di korteks wajib pajaknya tadi, itu nanti akan ada notifikasi baru ya. Teman-teman bisa lihat di bagian kotak masuk, kemudian tinggal di refresh ya, di dokumen saya juga bisa. Nanti akan ada bukti pemindah bukuan ya, teman-teman. Pemindah bukuan otomatis ini juga menunjukkan bahwa tadi PBK-nya sudah berhasil. Nah, kalau ini memang hanya bagian lihat saja. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat detail permohonannya, bisa teman-teman masuk ke bagian dokumen ini. Kemudian nanti di sana akan ada keterangan nomor PBK-nya, kemudian ada bukti PBK, kemudian nanti geser sebelah kanan ya teman-teman, itu akan ada menu unduh ya, teman-teman ada menu unduh. Silakan teman-teman unduh bukti PBK-nya dan akan langsung menerbitkan PBK tersebut ya. Jadi selain di email juga akan masuk ke aplikasi Cortex teman-teman sendiri di bagian dokumen dan di bagian dokumen tinggal kita unduh PDF-nya. Ini ya teman-teman. Ini bukti PBK-nya silakan teman-teman simpan atau arsipkan tersendiri dan di bagian bawahnya tadi ada dokumen yang menunjukkan pindah bukunya kepada wajib pajak siapa ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya artinya permohonan PBK teman-teman sudah selesai. Jadi tidak perlu memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, tinggal sekarang kita melihat bagaimana eh, apa namanya di buku besar kita. Di buku besar kita apakah memang sudah terpindah juga nilainya ya teman-teman silakan bisa masuk ke buku besar. Kemudian nanti di sana ada keterangan debit kredit ya.
teman-teman bisa klik diterapkan filter ini. Nanti akan ada apa namanya detail transaksinya ya. Kalau ini ya transaksi yang awal tadi ya, yang sudah dilakukan pembayaran, kemudian terjadi kesalahan sehingga dilakukan pemindah bukuan pada tanggalnya juga kelihatan, ada keterangannya penyesuaian pemindah bukuan. Kemudian juga teman-teman bisa klik detail transaksi untuk melihat transaksinya tadi dipindah bukukan kemana, bisa dilihat ada nomornya nih, ya nomor pemindah bukuan. Nah, itu dari menu wajib pajak. Wajib pajak yang terjadi kesalahan. Nah, bagaimana untuk melihat apakah sudah masuk juga pemindahbukuan tersebut di wajib pajak yang dipindahkan? Ya, artinya kita akan melihat di menu atau di akun wajib pajak yang dipindahkan tersebut. Jadi kalau contohnya di sini ya dia dipindahbukukan ke perusahaannya, tinggal impersonate saja ya. Impersonate saja ke bagian perusahaannya, atau kalau misalnya ke wajib pajak yang lain ya tinggal masuk ke akun wajib pajak lain tersebut. Sama seperti tadi ya teman-teman. Ketika kita ingin melihat, kita bisa mengeceknya di bagian menu buku besar ya. Bagian menu buku besar ini, kemudian teman-teman nanti akan melihat transaksi yang masuk. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi di sini akan ada menu kredit masuk, kemudian kredit tersisa ya. Artinya kredit tersisa inilah yang akan menjadi saldo dari wajib pajak tersebut, yang artinya akan bisa digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang lain seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di bagian terapkan filter, akan bisa lebih melihat detail untuk melihat permohonan atau proses yang sudah dilakukan terkait dengan pemindahbukuan ini. Ya, sama juga ada nomornya, nomor PBK. Artinya teman-teman sudah bisa dipastikan bahwa nilai 1.000 tadi sudah dipindahbukukan ke perusahaannya teman-teman seperti itu ya. Jadi begitulah proses PBK ya teman-teman, untuk bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri di aplikasi Cortex, kemudian juga bagaimana melihat bukti PBK-nya, kemudian juga teman-teman juga bisa melihat di buku besar dari masing-masing wajib pajak yang yang memindahkan, dan juga wajib pajak yang mendapatkan bukti PBK tersebut bisa dicek di menu buku besarnya masing-masing ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman, step by stepnya permohonan PBK yang bisa dilakukan di Koptex, ya khususnya karena terkait dengan deposit pajak yang terjadi kesalahan ya, karena deposit pajak itu memang ibaratnya ya pembayaran yang bisa dipindahkan ke pembayaran-pembayaran lain, maka cukup dengan dilakukan pemindah bukuan. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya sekali lagi saya doakan teman-teman semoga sehat selalu, rezekinya lancar, ya usahanya sukses, dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komennya ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom pertanyaan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.